Tapak Tuan adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang cukup banyak tersebar di Kabupaten Aceh Selatan tersebut. Kota ini terletak sekitar 500 km dari ibu kota Aceh, Banda Aceh. Tapak Tuan berasal dari dua suku kata tapak dan tuan. Penamaan itu tidak terlepas dari legenda Tuan Tapa dan keberadaan tapak kaki raksasa di sana. Legenda ini menjadi cerita rakyat turun-temurun dan dipercayai hingga saat ini. Dahulu hidup seorang petapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Ia sering bertapa ataupun bersemedi untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya di sebuah bukit yang kini disebut Gunung Tuan di Tapak Tuan. Suatu ketika, ada sepasang naga dari daratan Tiongkok menemukan bayi perempuan manusia dengan tanda tahi lalat di perut terapung sendirian di tengah lautan Samudra Hindia. Mereka menyelamatkan bayi itu dan merawatnya hingga tumbuh jadi anak perempuan di bukit yang kini disebut Gunung Alur Naga. Beberapa tahun berlalu, keberadaan sepasang naga dan anak perempuan itu sampai ke telinga raja dan permaisuri kerajaan Asalanoka, sebuah kerajaan di kawasan Samudra Hindia. Raja dan permaisuri itu kehilangan anak perempuannya ketika berlayar di Samudra Hindia beberapa tahun silam. Mereka curiga anak perempuan yang dirawat kedua naga adalah anak mereka. Setelah mengecek sendiri, raja dan permaisuri yakin bahwa anak perempuan itu adalah anaknya. Mereka memintanya kepada kedua naga, tetapi ditolak. Mereka pun membawa lari anak perempuan itu ke kapal dan pergi menyusuri lautan. Kedua naga marah dan mengejar mereka hingga terjadi pertempuran di atas lautan. Pertempuran itu mengusik persemedian Tuan Tapa. Ia keluar dari gunung dan melangkahkan kaki kanan di karang untuk melontarkan tubuh ke laut tempat pertempuran. Jejak kaki itu membekas di karang yang kini disebut di Gunung Lampu. Orang-orang menyebutnya Tapak Tuan dan menjadi cikal bakal nama Tapak Tuan. Tuan Tapa berniat menyelamatkan anak perempuan itu agar tidak menjadi korban pertarungan tersebut. Ternyata, hal itu membuat marah kedua naga dan terjadi pertarungan antara Tuan Tapa dan kedua naga. Singkat cerita, pertarungan dimenangi Tuan Tapa dan kedua naga tewas. Adapun raja dan permaisuri kembali memiliki anaknya. Mereka bersama pengikutnya menetap di Aceh Selatan. Mereka tidak bisa kembali ke kerajaan Asalanoka karena kapalnya rusak ketika pertempuran. Konon, mereka menjadi nenek moyang masyarakat Tapak Tuan saat ini.
Berbagai panorama alam yang indah di Nagan Raya memiliki salah satu destinasi wisata yang sedang digemari saat ini, yaitu destinasi wisata irigasi yang berada di Kecamatan Bulton, Kabupaten Nagan Raya. Kini menjadi salah satu wisata favorit bagi kalangan pengunjung untuk menikmati keindahan yang masih asri dari alam. Suasana yang sejuk dapat melepas penat dari berbagai aktivitas dan juga menjadi sarana yang cocok untuk menghabiskan waktu weekend bersama keluarga, berlatar belakang gunung dan perbukitan yang menjulang, sehingga akan menimbulkan kesan yang mendalam bagi pencinta alam. Memiliki air yang sangat jernih, serta pemandangan yang indah, membuat irigasi Bultong menjadi salah satu objek wisata yang sangat digemari oleh masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar kota. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh dengan ibu kotanya Sukamakmur yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Pantai Ujung Karang dan Pantai Bata Putih yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Pantai ini merupakan seksi bisu saat terjadinya tsunami tahun 2004, sehingga kini menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi warga lokal dan luar daerah. Aceh Jaya tak hanya keindahan pegunungan yang memukau, tetapi juga pesona luasnya Samudera Hindia. Semua ini dapat dinikmati dengan sempurna dari puncak Gunung Keltapang yang terletak di Desa Keltapang, Kecamatan Prueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya. Di setiap senja, puncak Gunung Keltapang menjadi magnet bagi para pengunjung, terutama kaum muda dari wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Bahkan, tidak jarang pengunjung dari daerah sekitar yang secara kebetulan melintasi kawasan ini juga ikut merasakan pesona tempat ini. Calang, sebuah kota yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya, merupakan surga tersembunyi bagi mereka yang mencari kedamaian dan keindahan alam yang otentik, dikelilingi oleh hamparan pepohonan hijau, pegunungan yang megah, dan sungai-sungai yang menyejukkan. Calang menawarkan pemandangan alam yang memikat mata dan meremajakan jiwa.
Teluk Rigai adalah sebuah surga teluk yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia. Teluk ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dengan pasir putih lembut, air laut yang jernih, dan pemandangan laut yang memukau. Terletak di antara Desa Bateh Tutong, Pulau Sumot, dan Desa Rigalih, objek wisata Teluk Rigalih menjadi favorit di kalangan wisatawan. Tempat ini sangat diminati karena merupakan lokasi yang sempurna untuk kegiatan snorkeling, diving, dan memancing. Keindahan terumbu karang dan ragam ikan yang cantik menambah daya tariknya. Di ujung barat Aceh, di tepi Jalan Nasional Banda Aceh Meulaboh, terletak Teluk Rigai. Jauh dari keramaian kota, perjalanan menuju teluk ini membawa Anda melewati jalan yang dikelilingi oleh pemandangan alam yang subur, rindangnya pepohonan dan samudera yang tenang menghiasi perjalanan Anda, memberikan nuansa tenang dan damai.
Puncak Gurute, terletak di Kabupaten Aceh Jaya, adalah salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari ketinggian, dikenal sebagai tempat yang ideal untuk menikmati keindahan alam Aceh. Puncak Gurute menjadi favorit bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman berbeda dengan panorama alam yang spektakuler. Bagi masyarakat pelintas jalur barat selatan Aceh, tentu sudah tidak asing lagi dengan puncak Gunung Gerute. Sajian pemandangan yang menawarkan birunya hamparan Samudera Hindia menjadi daya pikat yang begitu kuat, sehingga tak heran setiap orang melintas di jalur itu akan menyempatkan diri untuk singgah ke kaf-kaf yang berdiri kokoh di tebing gunung, tepatnya di pinggir jalan nasional tersebut.
Kabupaten Aceh Besar, ada sumber air panas alami yang cukup terkenal, namanya Isum. Lokasinya berada di Desa Lesum, Kemukiman Kerung Raya, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Objek geowisata ini merupakan salah tempat wisata di Aceh Besar yang jaraknya relatif dekat. Sekitar 40 km atau sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan dari kota Banda Aceh. Ketika mendengar nama Aceh, atau yang dijuluki Bumi Serambi Mekah, yang terlintas di benak pikiran adalah tsunami Aceh tahun 2004 yang maha dahsyat dan Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi saksi bisu bencana alam yang menggetarkan dunia tersebut. Terlepas dari semua itu, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan simbol agama, budaya, dan perjuangan rakyat Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada 1022 Hijriah atau tahun 1612 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak awal, Masjid Raya Baitur Rahman tidak hanya diperuntukkan untuk kegiatan ibadah saja. Masjid ini menjadi pusat pendidikan ilmu agama Islam pada masa Kesultanan Aceh. Menurut Hashmi, perguruan tinggi Masjid Raya Baitur Rahman, atau juga yang dikenal dengan nama Al-Jamiah Baitur Rahmah, memiliki 15 fakultas. Para pengajarnya tidak hanya berasal dari kalangan ulama atau sarjana dari Aceh saja, tetapi didatangkan juga dari Turki, Arab, Persia, India, dan beberapa negara lain. Saat masa Perang Aceh melawan Belanda, Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi benteng pertahanan rakyat Aceh. Dalam agresi Belanda pertama, Aceh meraih kemenangan melawan Belanda. Bahkan dalam penyerangan tersebut, Panglima Perang Belanda, Mayor Jenderal Haker Kewalert tewas tertembak di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Agresi pertama Belanda yang gagal tersebut berdampak kepada dilancarkannya agresi kedua yang dipimpin oleh Jenderal J. van Swieten. Dalam penyerangan tersebut, Belanda membakar habis Masjid Raya Baitur Rahman. Aksi tersebut membuat amarah rakyat Aceh kian besar dan semakin sengit melawan Belanda. Untuk menarik kembali simpati rakyat Aceh, Belanda membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman dengan satu kubah resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Kamis 13 Syawal tahun 1296 Hijriah atau 9 Oktober tahun 1879 Masehi. Batu pertama diletakkan oleh Tengku Kadi Malikul Adil. Proses pembangunan masjid ini selesai pada tahun 1299 Hijriah atau tahun 1881 Masehi dengan satu kubah yang mengadopsi gaya Mogul India dengan arsitek asal Belanda, Greet Bruins, dibantu seorang letnan Tiongkok, Li Asi, sebagai kontraktor pada tahun 1935. Masjid Raya Baitur Rahman kembali diperluas oleh Belanda dengan menambah 2 kubah pada sisi kanan dan kiri. Hal ini dilakukan untuk kembali menarik simpati rakyat Aceh karena saat itu masih berlangsung perang antara Aceh dan Belanda. Masjid Raya Baitur Rahman kian diperluas dari tahun ke tahun di bawah pemerintahan Gubernur Ali Hashimi tahun 1957 sampai tahun 1964. Bangunan kembali diperluas menjadi 5 kubah ditambah 1 menara di halaman depan pada masa pemerintahan Prof. Dr. Gibrahim Hasan tahun 1986 sampai tahun 1993 dalam rentang tahun 1991 sampai tahun 1993. Masjid Raya Baitur Rahman kembali diperluas, yaitu bagian dalam masjid meliputi bagian lantai tempat salat, perpustakaan, ruang tamu, ruang perkantoran, aula, dan tempat wudhu. Untuk bagian luar masjid juga diperluas, yaitu taman dan 4 menara, serta 1 menara utama dan 2 minaret. Dengan perluasan tersebut, Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara induk dengan luas ruangan dalam masjid seluas 4.760 meter persegi dengan lantai dari marmer.
Di tengah dahsyatnya ombak tsunami Aceh tahun 2004, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh di saat bangunan di sekitarnya hancur luluh lantak disapu ombak tsunami. Masjid ini juga menjadi tempat berlindung warga Aceh saat menyelamatkan diri dari gulungan ombak tsunami. Kini, Masjid Raya Baitur Rahman dapat menampung hingga 24.000 jamaah. Perkarangan masjid yang dulunya dipenuhi rerumputan hijau diubah menjadi lantai marmer dan dilengkapi dengan 12 payung elektrik untuk melindungi jamaah dari panas sinar matahari. Perluasan ini selesai pada bulan Mei tahun 2017 pada masa pemerintahan Zaini Abdullah tahun 2012 sampai tahun 2017. Pantai Iboye adalah salah satu pantai yang terkenal di Pulau Bieh, Aceh. Pantai ini terkenal karena keindahan alam bawah lautnya yang memukau membuatnya menjadi surga bagi penyelam dan pecinta snorkeling. Airnya jernih dengan terumbu karang yang indah dan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Nah, selain aktivitas menyelam dan snorkeling, Pantai Iboye juga menjadi tempat yang populer untuk bersantai, menikmati matahari terbenam, dan menikmati pemandangan alam yang menakjubkan. Pantai Iboye sebenarnya pelabuhan yang digunakan untuk menuju Pulau Rubiah. Meskipun sebuah pelabuhan, Pantai Iboye memiliki keindahan pantai yang memukau. Air laut Pantai Iboye sangat jernih dengan gradasi warna hijau biru, ditambah hamparan pasir putih bersih di sepanjang pantai. Kawasan pantai juga dikelilingi hutan lindung dengan suasana yang tenang. Destinasi wisata ini cocok sebagai tempat untuk menjauhi keramaian.
Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di dataran tinggi Gaya, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Di sisi barat danau ini, terdapat sebuah kota kabupaten yaitu Kota Takengon, yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Suku Gayo menyebut danau ini dengan sebutan Danau Lut Tawan. Luasnya kira-kira 5.472 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 3,219 km. Volume airnya kira-kira 2.537,483.884 meter kubik 2,5 triliun liter. Wisatawan dapat mencapainya melalui perjalanan darat dari Banda Aceh atau Kota Medan, serta melalui jalur udara dengan penerbangan ke Bandara Malikus Saleh di Blang Kejeren. Danau Laut Tawar memiliki pesona alam yang tak tertandingi, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang subur dan hutan lebat. Danau ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan di setiap sudutnya. Air danau yang tenang dan jernih mencerminkan langit biru, menciptakan panorama yang memesona. Saat matahari terbenam, warna-warni langit danau menjadi latar belakang yang sempurna untuk momen-momen berkesan. Destinasi ini menawarkan beragam aktivitas wisata yang akan membuat setiap kunjungan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ada banyak kegiatan yang dapat dinikmati oleh para wisatawan di Danau Laut Tawar. Wisatawan dapat menyewa perahu dayung dan menikmati perjalanan yang tenang di atas permukaan danau. Renang di air jernih dan segar, danau juga menjadi pilihan yang menyegarkan. Danau Laut Tawar adalah surga bagi para penggemar memancing. Beragam ikan seperti ikan mas, mujair, dan ikan baung dapat ditemukan di danau ini. Bagi para pecinta alam, pendakian, dan trekking di sekitar danau dan perbukitan sekitarnya adalah pengalaman yang mengasyikkan. Pemandangan alam yang menakjubkan akan menjadi hadiah bagi usaha mendaki. Lada area-area piknik yang indah di sekitar danau yang cocok untuk keluarga dan teman-teman berkumpul sambil menikmati pemandangan. Selain keindahan alamnya, Danau Laut Tawar juga memiliki keunikan budaya. Di sekitar danau, terdapat desa-desa yang mempertahankan adat dan tradisi Aceh. Wisatawan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan penduduk setempat, belajar tentang budaya mereka, dan mencicipi masakan lokal yang lezat.